Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Buka surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 24 sampai ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa minhum man yastami'u ilaik وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Nabi Muhammad SAW, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Isra ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma adallu sabila. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian, saat yang hadir pada malam penuh kebahagiaan ini, pada malam hari ini kita masuk malam 17 Ramadan. Setelahnya nuzul Quran, turunnya Al-Quran Al-Karim, maka kita dimintakan menyimak, tinggalkan pemikiran-pemikiran yang lain jika ingin kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita masih memikirkan sesuatu yang lain, sedangkan ini sesuatu yang lebih penting bagi perjalanan kehidupan kita di dunia ini untuk meraih Lailatul Qadar atau kembali kepada Allah nantinya, kita melalaikannya, berarti itu sama aja dengan kedustaan. Ingat itu ya. Ini disampaikan Al-An'am 24. Undur kaifa kadzabu ala anfusihim
wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Perhatikanlah Nabi Muhammad SAW bagaimana mereka berdusta terhadap diri sendiri, lenyaplah dari mereka kebohongan yang selalu mereka adakan. Undur kaifa kadzabu ada anfusihim. Bisa nggak memahami ini? Berdusta terhadap dirinya sendiri, berdusta atas dirinya sendiri. Seakan-akan datang memperhatikan padahal tidak memperhatikan, sehingga tidak memahami apapun. Ya, ini kalau dibiarkan terus bisa mengunci hati kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ayat 25, "Faminhum may yastami'u ilaik." Di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad baca Al-Qur'an. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. Padahal kata Allah SWT nggak bisa mendengerin karena hatinya tertutup, hatinya terkunci, hatinya buta. Lihat, paham ya? Ya. Padahal kami menjadikan di hati mereka penutup sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Kami menjadikan pada telinga mereka penyumbat. Ya, disampaikan seperti ini oleh Allah. Ya. Jika mereka melihat segala tanda kebesaran, mereka tetap tidak beriman kepadanya. Wa iyyaru kunna ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqul ladzina kafaru in hada inna asatirul awwadin. Nampak pun tanda-tanda kekuasaan Allah, nampak pun keberkahan setiap hari kita rasakan, tidak akan paham. Ya, ini harus dipahami. Nah, ini disampaikan sehingga bila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanya dongeng orang-orang terdahulu. Padahal sudah duduk bersama Al-Quran. Ingat, kita menyongsong Lailatul Qadar. Ya, kesifatan seperti ini di samping kikir tamak rakus yang kemarin Fakir sampaikan, kesifatan yang begini ini yang tidak fokus, tidak memperhatikan pentingnya tadabbur Al-Quran, menyimak Quran di malam nuzul Quran, bisa menggiring kepada kedustaan dan kemunafikan. Ya, dari Sok Judwar sampaikan dalam Masyarujim, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. A'ma, buta. Ya, siapa yang buta hatinya di dunia ini, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya. A'ma di sini buta basyirohnya. Ini panjang loh. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, ya, sekian lama kita duduk, hasilnya minimal. Padahal udah bertemu bulan Ramadan, kena malam nuzul Quran lagi, di mana Quran diturunkan, kita bersyukur kepada Allah kita masih mau duduk di hadapan Al-Quran. Maka sungguh-sungguhlah menyimak Quran ini, gitu, ya. Kesungguhan menyimak Al-Quran itu, ya, akan mensucikan hati dan akal pikiran kita. Ya, di Al-Hajj 46 disampaikan oleh Syaitan Rajim, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha. Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Ya. Kata Allah, disuruh berpikir, disuruh memahami, mengevaluasi. Ya, kita berjalan di muka bumi, kita hidup ini, ya, kita istiqomah ini, kita punya harapan yang baik ini kepada Allah. Ya, ada nggak keyakinan dari kita ini sehingga kita faham dengan Quran, mau menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mohon yang tidur dibangunkan, jangan dibiarkan. Ambil air wudhu. Ya, salah satunya seperti ini. Kita cuek dengan keadaan, ya, hidup dengan dirinya sendiri. Jangan. Kita ini umatnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah SAW, Nabi kita itu sangat memperhatikan umatnya.
secara keseluruhan. Ya, Rasulullah sangat perhatian kepada umatnya, sampai kata-kata ummati disampaikan Rasulullah bahkan di penghujung daripada akan kembali kepada Allah. Kita hanya open saja sama lingkungan kita sudah tidak mau. Itu salah satu kedustaan gitu ya. Kita duduk mendengar firman Allah, tapi kita sama sekali tidak mau berpikir atau memahami situasi keadaan. Nikmat Allah yang Allah turunkan kepada kita itu. Ya. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada. Kalau udah buta hati dalam dada, akan sulit menerima kebenaran. Ya, akan sulit menerima desiran rahmat Allah yang begitu lembut, karena Allah adalah maha lembut, latif. Ya, Allah itu latif, maha lembut, rahmatnya itu pasti lembut. Ya, ini perlu dipahami. Kemudian di Al-Munafikun 9 dan 10 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Jika terus-menerus kita dalam memahami Al-Quran setengah-setengah saja, buahnya nggak akan lebat, nggak akan besar rahmat Allah yang masuk, malah cenderung lari dengan apa? Kecintaan kepada dunia yang berlebihan, sehingga menimbulkan tamak dan rakus tadi yang kemarin Al-Fakir sampaikan pada kalian. Makanya pentingnya menyimak ya apa yang Al-Fakir telah sampaikan sebelum ini, karena pasti ada korelasi atau hubungannya. Ya, ini perlu dipahami. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang yang merugi. Sampaikan di sini, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Ini terjadi karena apa? Kesungguhan kita duduk ini terganggu dengan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, terus berpikir aja kepentingan di luar, kepentingan diri sendiri yang belum tuntas, belum usai. Nggak akan ada usainya, wahai anakku, urusan dunia nggak akan ada usainya. Usai setelah apa? Setelah kita kembali ke dalam kubur, dalam barzah, ditutup kita, baru urusan dunia itu usai. Jadi jangan kau pikirkan terlalu ini. Kecintaan yang wajar saja gitu ya. Ingat, kita masuk malam 17 Ramadan menuju minggu kedua, 10 kedua dan 10 ketiga, yaitu Lailatul Qadar. Jadi kita kesungguhan apa yang Allah cintai kita lakukan, apa yang Allah murkai dan Allah benci kita tinggalkan, karena kita meraih, harapan kita meraih Lailatul Qadar. Ya. Harapan kita meraih daripada kasih sayang Allah, rahmat Allah, kemuliaan yang Allah turunkan kepada hamba, itu harapan. Sebaik-baik harapan dan mengharapkan rahmat Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kemarin apa dia sampaikan? Ya, sifat rakus, ketamaan, ya, akan membuat kita jadi orang-orang yang merugi, gitu ya. Dan diharapkan oleh Allah, jika kesungguhan kita benar-benar pada malam-malam ganjil ini, ya, Allah akan sangat besar keridhaannya, sangat besar keberkahannya. Maka iringi, ya, dari kemarin saya ingatkan, iringi dengan apa? Berinfak. Nah itu, coba itu. Nah infak ini macam-macam, nggak mesti dengan uang, enggak. Ya, khidmatmu di majelis untuk saudara-saudaramu, kau berinfak. Khidmatmu di majelis, membantu, ya, ada yang mencuci gelas, mencuci piring, ada yang membersihkan majelis, ya, itu khidmat, karena kita punya cuma itu.
Maka manfaatkan itu sebagai kelebihan yang kau punya untuk kemaslahatan umat secara umum gitu ya. Di samping kau punya rezeki sedikit, kau bisa berbagi sebungkus 2 bungkus nasi, sudah sangat bagus ya. Kamu hanya bisanya itu saja, nggak ada masalah ya. Jangan sampai nanti sudah kembali kepada Allah baru ya repot. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya sudah ada gunanya. Kembalikan aku ke dunia ya Allah, aku akan kembali untuk berlaku baik, berlaku adil, berlaku jujur, beramal saleh dan bersedekah, infak. Ya sudah nggak ada gunanya gitu ya. Jadi ini kita ya, kenapa tentir Al-Fakir ini? Al-Fakir mengajarkan pada kalian, mengajak, tidak mengajarkan saja tapi mengajak bersama-sama Al-Fakir dan seluruh ya santri yang istiqomah ini untuk apa? Untuk memudahkan ya, jika kalian ikut memudahkan untuk mendapatkan daripada keridhaan Allah, yaitu turunnya Lailatul Qadar kepada hati kita masing-masing. Dan ayat 11 selanjutnya, wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'aka ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematian telah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan ya. Kematian itu tidak maju ya anakku, juga tidak mundur. Ya kita mohon kepada Allah diberikan umur panjang, itu keberkahan dalam umur. Makanya Lailatul Qadar ini adalah keberkahan dalam umur. 83,5 tahun tambahan amal soleh. Dari mana kita cari itu? Rukuk sujud setiap malam belum tentu dapat seperti itu. Maka fokuskan, istiqomahkan, hadirkan dirimu zahiran batinan di sini. Termasuknya di TikTok, di YouTube, di snack. Hadirkan dirimu seakan-akan di majelismu walaupun kamu di sana. Supaya apa? Supaya menggiring tadi rahmatnya Allah turun, keridhaan Allah Subhanahu wa taala turun, di apa? Turunnya Lailatul Qadar. Kita menyongsong Lailatul Qadar ini. Makanya akan terus Al-Fakir menyampaikan kita menyongsong Lailatul Qadar. Ya. Apa yang Allah cintai lakukan, apa yang Allah benci dan murkai tinggalkan. Dan di 681 ya sampai 83 Allah firman Allah bisyarrajim wa ma anta bihadil umyi an dalatihim. Engkau bukanlah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Berarti distempel sama Allah, dikunci sama Allah karena asbab perilaku kejahatan yang dilakukan terus ya, sehingga teranjak-anjak terbawa-bawa dalam kesulitan dirinya sendiri. In tusmi'u inna man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Ya, engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar kecuali orang yang beriman pada ayat kami dan mereka berserah diri. Setelah duduk mendengarkan dengan istiqomah, membaca, menyimak, mendengar Al-Fakir, kemudian berserah diri kepada Allah, nilainya milik Jalla Jalaluh yang Maha Kuasa, nilainya milik beliau, bukan milik kita. Kita hanya Al-Fakir sebagai memberi peringatan. Kalian yang diperingatkan kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ardi tukaddimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Ad-dabbah yang melata di muka bumi, Allah akan perintahkan makhluknya yang melata untuk menyampaikan. Makhluk yang melata ini ya macam-macam ya, bisa dikatakan sana manusia, bisa makhluk melata seperti hewan, bisa apa saja yang akan berbicara, akan menyampaikan kepada semua orang bahwa manusia tidak pernah yakin kepada ayatnya Allah secara umum. Bandingkan kamu dengan orang di luar sana, kan banyak mereka di luar yang istiqomah. Berapa persen ini dari orang beriman yang ada di luar yang seperti ini? Ya mudah-mudahan mereka semua diberikan keridhaan Allah, keberkahan Allah, juga istiqomah seperti kita ya. Nah, kalau enggak, memang sedikit yang dimaksud Allah ini, qalil, sedikit ya, tapi sedikitnya Allah menurut kita prasangka baik
sedikitnya Allah adalah banyaknya kita. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan segolongan orang dari setiap umat, yaitu mereka yang mendustakan ayat kami, lalu mereka dibagi dalam kelompok-kelompok di mahsyar nanti. Loh, kemana-mana lu larinya ini, ya, kemana-mana akan jadi maksiat, akan jadi kemungkaran, akan jadi keingkaran, akan jadi kedustaan, sehingga terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok di dunia dan di akhirat. Ini terpecah kelompok ini di dunia dan di akhirat. Apalagi pernah ingatkan dulu Al-Imam Hasanul Basri punya murid namanya Wasil bin Atha. Ini contoh, ya, ayat ini saya berikan contoh. Berkelompok itu proses, sama juga menuju surga proses di sini, menuju neraka prosesnya juga di dunia gitu ya. Proses menuju surga adalah apa? Ketaatan kepada Allah. Proses menuju neraka keingkaran kepada Allah. Termasuk kelompok-kelompok ini pecah mulai saat di dunia sampai nanti di akhirat. Ya, apa yang lanjutkan Wasil bin Atha, ya, yang ingkar kepada Imam Hasan Basri, ya, keluar daripada majelis dan membuat majelis baru, ya, maka iktazala katanya, keluar, ya, daripada majelisnya Imam Hasan Basri, membuat majelis baru, makanya disebut orangnya Mu'tazilah, ya. Ini kelompok, ini maksudnya ini gitu, kelompok di sini dan di akhirat tidak ada, pasti dunia wal akhirat pasti. Nah, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu fitunya wal akhirah, ya, udah pahami itu. Kemudian di Qasas 66 sampai Qasas 68 Allah firman, Allah minasyaitonir rajim, fa'amiyat 'alaihimul anba'u yawma idzin fahum la yatasaalun. Maka tertutuplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu, oleh karena itu mereka tidak saling bertanya. Ingat ya, wong di dunia saja sudah miskomunikasi kok kita sama saudara-saudara kita. Ah, toriko apa itu? Sesat. Ah, ini begini, kafir. Ah, ini begini, ingkar ini. Ah, ini begini. Ini di dunia, apalagi di akhirat, semua memikirkan diri masing-masing. Ya, ketakutan kepada Allah, takut kepada Allah, semua ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Tapi yang mana disyafaati oleh Nabi? Yang siapa yang disyafaati oleh Rasulullah? Yang ingkarkah? Yang tidak mau rukuk dan sujudkah? Yang tidak taat kepada Allah kah? Yang santai-santai kah? Yang duduk jiwanya tidak ada, hanya badannya saja kah? Ya. Fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin. Adapun orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan. Coba itu. Masih menunggu apa? Syafaat. Wa asa ayyakuna minal muflihin, kata Allah. Mudah-mudahan mereka itu orang-orang yang beruntung gitu loh. Jika apa? Tersyafaati. Al-Quran ini bisa mensyafaati kalian semua atas keberkahan Nabi SAW. Tentunya atas kemurahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ayat 68, wa rabbuka yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu menciptakan memilih apa yang Dia kehendaki. Ma kana lahumul khiyarah. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Maka lahumul khiyarah. Tidak ada pilihan bagi manusia kecuali ketentuan Allah, benar dan salah, baik dan buruk. Ingat nih, pahami ini bulan Ramadan, syaitan terbelenggu, rahmat besar. Ya, jadi kita bisa berpikir dengan tenang, berpikir dengan enak, nyaman kita. Kita tahu bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Itulah ketentuan Allah. Yang boleh ini menurut syaitan ini yang dia katakan kita akan dijerumuskan oleh mereka ini merupakan ketentuan Allah juga. Tapi kita diberikan akal pikiran oleh Allah. Mana yang kita pilih daripada itu semua? Dan itu akan menjadi ketentuan kita. Ya. Kemudian di Fatir 14 sampai Fatir 22, ya, perhatikan agak panjang.
ini sangat berhubungan dengan firman Allah yang Al-Fatihah telah sampaikan tadi. Ya, A'udzubillahi in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ya, kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mendengar mereka tidak dapat memenuhi permintaanmu. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan Allah yang maha teliti. Ya, kalau duduk di sini, ya, setelah menerima arahan peringatan dengan Al-Quranul Karim yang di depan kalian itu, sudah tahu ini benar, ini salah, jangan lakukan yang buruk, istiqomahlah, simak. Kemudian kita keluar dari sini, kita bermaksiat kembali kepada Allah, kita ingkar kembali seakan-akan belum pernah belajar, seakan-akan belum pernah mendengarkan firman Allah. Apa enggak termasuk seperti ini? Ya, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu yang memerlukan Allah, hanya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya, kita yang perlu dengan Allah Ta'ala. Wahai anakku yang dimuliakan Allah, Allah nggak perlu sama kita. Allah maha kaya dan maha terpuji. Paham ini? Iyyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika berkehendak, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Ya. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang demikian itu bagi Allah tidak sulit, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba innama tundirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salat wa man tazakka fa innama yazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang dibanding dengan dosa yang berat lalu memanggil orang lain untuk memikul berat banyak, itu tidak akan dipilukan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang yang takut kepada Tuhannya sekalipun tidak melihatnya, dan mereka yang menegakkan sholat. Ya, pertanyaan Abdillah kemarin tuh, ya, menegakkan sholat, apapun amalnya, sehebat apapun dia, sedermawan apapun dia, tidak sholat berarti amalnya sia-sia. Dia syirik kepada Allah. Orang tidak sholat adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyucikan dirinya, sungguhnya menyucikan dirinya untuk kebaikan dirinya sendiri, hanya kepada Allah tempat kembali. Wa may yastawil a'ma wal basir. Tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Ini perumpamaan. Al-Quran itu adalah isinya amthal linnas. Paham ya? Perumpamaan bagi manusia. Maka pahami bacaan itu. Ya, kan jelas kan, orang buta sama orang melihat nggak akan sama. Orang buta meraba-raba jalannya. Orang melihat ya jalan biasa. Ya. Wala dhulumatu wala nur. Tidak pula yang sama gelap gulita dan cahaya. Pasti pada saat gelap orang kan berhenti berjalan, ya. Saat bercahaya orang kembali berjalan. Karena jalan tidak akan nampak jika gelap gulita. Apakah itu sama berjalan atau tidak berjalan? Ya nggak sama, ya. Kemudian walad dillu walal harur. Tidak sama pula yang teduh dengan yang panas. Ya, artinya surga itu teduh ya anakku yang dimuliakan Allah, neraka itu panas. Masa sama sih antara teduh, sejuk, nyaman dengan panas dan serem? Apakah sama itu? Disuruh mikir kita ini sama Allah, diberikan akal pikiran, suruh memikirkan itu tadi supaya enak. Apakah sama duduk istiqomah dengan Al-Quran dengan jalan-jalan ke mall? Nggak sama. Ayo berpikir, ya. Bukan tidak boleh, berpikirlah bahwa sia-sia itu semua perilaku. Kita berhubungan dengan Allah, dengan Quran ini kita berhubungan dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Jalla Jalalu, maka ini akan membuat kita beruntung.
Wa ma yastawil ahya'u walal amwat, tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Innallaha yusmi'u may yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Subhanallah, dan aku dimuliakan Allah. Begitu nikmatnya kita mendengarkan Al-Quran ini, ya. Kita mendengarkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh, pasti insya Allah hati kita akan benderang, terang benderang, karena nur mubinan itu tadi. Sehingga ada furqanam mubinan, ya, perbedaan, pembeda dengan satu kenyataan, ya, kenyataan yang hak dan kenyataan yang batil. Kita bisa pilih, paham ya? Ini perlu dipahami dengan Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala di malam 17 Ramadan. Puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, usikum nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami, ya Allah, di malam nuzulul Quran, malam 17 Ramadan, masukkan cahaya Al-Quran ke dalam hati kami, sanubari kami, kalbu kami, ya Allah, akal fikiran kami, ya Allah, sehingga kami lurus berjalan di jalan-Mu di bulan Ramadan, sambil menunggu daripada kemurahan-Mu turunnya Lailatul Qadar kepada hati kami masing-masing, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkan kami, ya Allah, daripada gangguan syaitan terkutuk, ya Allah. Memang setan dibelenggu karena rahmat-Mu besar turun, tapi mereka masih berkeliaran. Kadang-kadang kami lalai, masih sering memanggil mereka, ya Allah, dengan maksiat yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkan kami daripada kedengkian, ya Allah, kekikiran, tamak, rakus, pikiran-pikiran tidak baik, ya Allah. Sucikan semua, ya Allah, untuk menuju daripada, untuk menyongsong daripada Lailatul Qadar, menyongsong Lailatul Qadar, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberikan keyakinan kepada umatnya Rasulullah memang tidak mudah, ya, karena aku sudah menentukan, aku sudah mencatatkan dengan ketentuan bahwa manusia itu sifatnya jelas dalam Al-Quran itu, ya, dan itu Al-Fakir bacakan kepada kalian. Untuk apa? Oh, inikah kami, inikah kita, inikah aku. Dengan itu kita akan apa? Hati-hati, berusaha terhindar dari perilaku dan sifat yang seperti itu, gitu ya. Kita kenapa? Ya, hal ini yang penting kita lakukan. Kalau mau dapat Lailatul Qadar, ini yang kita lakukan. Mengingatkan untuk membersihkan hati dan akal pikiran, mengingatkan untuk istiqomah, mengingatkan untuk menjauhkan diri daripada perilaku buruk, ya, keingkaran kepada Allah, mengingatkan untuk selalu ada di majelisnya, tidak hanya badannya saja, pikirannya keluar. Jangan biasakan itu. Fokuskan bahwa kamu di majelis, ya badanmu di majelis, jiwamu juga di majelis. Jangan badanmu di majelis, jiwamu di luar. Sehingga nak memahami apa yang telah dibacakan. Al-Fakir hanya membacakan saja, maka fahami. Kalau kamu ada di sini, kamu bisa memahaminya. Rahmat cahaya itu masuk, gitu loh. Itulah yang merangsang turunnya Lailatul Qadar, karena bercahaya. Paham ya? Nah itu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya saya. Mohon dijelaskan lagi surat Al-Qasas ayat 67. Di situ ayat ini kalau kita simak, khususnya saya menjadi ngeri.
Ini di sini orang yang beriman mengerjakan kebajikan. Apalagi dengan orang yang mengerjakan kebajikan tapi hanya untuk ria atau sombong. Adakah ayat lain yang bisa mendukung ayat ini untuk kita lebih paham lagi? Terus yang kedua, di surat Fatir ayat 18. Bagaimana dengan penggalan pertama itu di Al-Fatihah ayat 18? Bagaimana dengan yang nanti di akhirat itu dikelompok-kelompokkan itu? Itu penanggungnya sendiri-sendiri apa berkelompok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ayat 67 ya, Qasas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man taba wa amana wa 'amila salihan fa 'asa an yakuna minal muflihin. Adapun orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung. Banyak ayat-ayat yang menyampaikan seperti ini, sangat banyak. Ya, orang yang istiqomah di jalan Allah, dia akan beruntung, dia akan gembira. Jangan jauh-jauh, contohnya surat Ahqaf 13. Gak usah jauh-jauh aja. Tahu enggak itu surat itu? Ya, Ahqaf 13 itu. Iya. Ya jikaulu rabbunallah sumastaqamu a'afur alaihim hasan. Ya seperti itu. Nah akan bersedih hati, orang akan gembira ya, karena Allah telah memberikan padanya jalan ketentuan yang baik karena pilihan dia sendiri. Nah pilihan dia itu adalah ketentuan terbaik. Ya, atau Fussilat 30, innallazina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ya wa abshiru, maka bergembiralah bil jannatil lati kuntum tu'adun. Itu gembira gitu loh. Orang-orang yang bergembira itu orang yang beruntung ya, paham ya Din? Itu yang 67 Qasas. Kemudian kelompok ya, Kahf Fatir 18 ya, maksudnya ini ya. Baca 18 apa 17? Hah? 18. Berkelompok-kelompok itu ayat berapa? Ayat 18. Ini memikul beban, memikul dosa, nggak mungkin nih. Mikul dosa ya. Kamu tanya tadi apa? Kelompok-kelompok. Iya, itu ayat surat apa? Fatir 18, benar? Bukan. Yang tadi kamu ayat berapa tanya? 18. Ada kelompok-kelompok. Hah? Ya, tadi di ayat berapa? Surat apa berarti yang kelompok-kelompok itu? Coba cari itu, kan kamu yang bertanya itu ya. Kalian menyimak nggak tadi itu saya itu? Jadi berapa tadi kelompok-kelompok itu? Bukan Fatir 18 tapi Naml 83. Ini loh, wa yauma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Itu maksudnya ya. Jadi sampaikan, adalah pada hari ketika kami mengumpulkan segelongan orang setiap umat, yaitu mereka yang mendustakan ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok. Tadi kan saya sampaikan, belum sampai ke sana ada proses dulu di sini. Munculnya Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, ya, Syiah, ya macam-macam, atau pecahan-pecahan Sunni, kan banyak itu. Ya, kan banyak semua itu. Tadi pecah di 73 golongan. Nah itu sudah proses. Jadi di akhirat yang kelompok-kelompok seperti itu sesuai dengan perilaku dan amal mereka masing-masing. Nah itulah yang bahaya. Kalau udah bertorikoh, dia akan berkelompok dengan torikohnya. Jika itu nyambung kepada Rasulullah, jadi belakang Nabi
alaihi wasallam. Kalau enggak berdebat nanti. Ya, berdebat antara orang-orang yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin mereka dalam kesesatan. Ya. Paham Din ya? Buka dulu firman Allah surat ya. Jadi buka surat firman Allah Al-A'raf ayat 38 sampai 39 ya. A'raf 38 sampai 39 bacaan. Contoh ini ya. Selanjutnya buka surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 38 sampai ayat 39. Surah Al-A'raf ayat 38 sampai ayat 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan ke orang yang masuk terlebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada orang yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Allah. Perhatikan ini sampaikan jelas nih ya. Qalat ukhrahum liulakum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban dhi'afan minan nar. Ini, ya Allah itu, ya Allah, dia yang ajak aku, maka azab dia ya Allah, hancurkan dia. Salamu dewi ya. Kata Allah, qala likullin di'fu wa la killa ta'lamun, masing-masing akan mendapatkan
dera sesuai dengan perilaku dan perbuatannya. Ya, Edin ya. Maka waqalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadli fadhuqul azaba bima kuntum taksibun. Ya, ini bisa dipahami ya, Din. Ya. Lawakmu iki lho, kelebihanmu nopo? Ya aku ngon melok-melok dewi kok saiki ate nuntut saya. Kamu ikut sendiri kok menuntut saya, silahkan nikmati sudah azab Allah ini. Ya, apa yang telah kamu lakukan sendiri. Jangan cuma ngajak toh. Kamu mau ya lakukan itu. Seperti syaitan juga gitu. Oh, aku lepas tangan, nah gitu. Kayak gitu loh bahasanya ini deh. Nah, seperti itu. Nah kelompok itu nanti di sana kan begitu. Di dunia berkelompok bermesra-mesraan itu dusta. Masuk firman tadi An'am 24 itu dusta. Berkelompok dunia ini dusta. Di akhirat saling pukul ini. Paham ya? Din? Nah progresnya dari dunia dulu berjalan dengan kelompok-kelompok yang firqah-firqah sesat itu, ya. Sehingga nanti di akhirat jadi firqah sesat itu ya itu orang-orang itu, ya. Ngerti di dunia? Saling menghujat di akhirat di orang-orang itu. Di dunia seakan-akan mesra ya. Kategori ya, mesra. Wah. Kita teman, tapi ternyata di akhirat saling pukul. Naudzubillah min dzalik. Ada yang lain? TikTok dulu. Pertanyaan dari nonton snack. Oh, snack. Ayu Rani. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Amalan apa saja agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nah, yang terbagus ya baca aurat yang ada di snack kan ada ya, apa? Tolong di snack ada aurat itu di download dibaca. Dan terbagus adalah tadabbur Quran, tadarus dan tadabbur. Ikuti tadarus tadabbur saya ini setiap hari sampai nanti akhir Ramadan. Ya, insya Allah. Ya, paling semua kita balik Amin 3 paling ya. Maaf akhir raya itu ikutin terus sampai kita balik nanti. Insya Allah ya kita tadabbur Quran itu paling bagus untuk apa? Untuk keberkahan Lailatul Qadar yang akan turun ya. Itu ya insya Allah ini ya, nggak ada yang lain. Ya, artinya tadabbur Quran ini kita setelah itu setelah kita sahur kita sholat tahajud berapa rakaat dan kita baca Quran lagi. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Itu komplit sudah itu. Ya, tadabbur kita kali ini setiap kita tadabbur Quran dan kita memahami isi Quran terus kita menjalankannya lebih baik daripada kita sholat sendiri 1000 rakaat. Belum tentu diterima. Ya, kalau ini jelas kita faham. Ya, thalabul ilmu itu membuat satu kebahagiaan tersendiri bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan curahan rahmat yang besar bagi orang yang belajar gitu ya. Ya, ikuti itu istiqomah ini insyaallah. Kamu akan mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah ya. Ya, cuma kembali kepada Allah tapi ada aturannya, ada rule-nya ya. Ya, makanya kenapa tadarus Quran kok digalakkan di mana-mana. Ya, cuma tadarus tanpa tadabbur kurang pas kalau menurut saya. Tadarus Quran ya sama tadabbur. Saya bacakan Quran dan kayak nyimak itu tadarus enggak? Tadarus namanya itu. Tadarus itu membaca dan menyimak, tadarus itu. Mengupas isinya dan menyampaikan yang hak dan yang batil untuk dilaksanakan itu namanya tadabbur. Ya. Memahami isi Quran dengan benar-benar sungguh-sungguh, kemudian menjalankannya itu berarti tadabbur kita sukses. Gitu. Jadi double, kalau tadarus baca tok, kalau tadabbur itu dia memahami isinya dan melaksanakan isinya. Ya, tuh. Yang lain? Alam semesta. Dari alam semesta. Saya minta menjelaskan surat Al-Kahfi ayat 17. Ya. Kahfi ayat 17. Baca Ohan. Selanjutnya buka surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 17.
Surah Al-Kahfi ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وترى الشمس إذا طلعت تجاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, dan mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Allahu a'lam. Ya. Ya. Tanya apa? Apakah itu berujukan dengan tatapnya Rasul? Ya. Di Kahfi 17 sampaikan ini matal, permisalan. Wa taral samsa idza tala'at tazawaru an kahfihim datal yamini wa idza gharabat taqriduhum datal shimali wa hum fi fajwatin minhum. Engkau akan melihat matahari yang ketika terbit condong ke sebelah kanan dari gua mereka, dan ketika mereka terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Ya, sedang mereka berada di tempat yang luas di dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dzalika min ayatillah. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyam mursyida. Jadi bukan tanda-tanda Lailatul Qadar, bukan seperti itu. Tapi di sini adalah kalimat terakhir itu. Ya, itu sebagai patokan. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyam mursyida. Ya. Siapa Allah berikan petunjuk, dia akan mendapat petunjuk. Siapa yang dia sesatkan, engkau tidak akan menemukan seorang penolong pun yang dapat memberikan petunjuk. Coba buka firman Allah surat Al-Hadid ya, ayat 22. Hadid ayat 22. Baca Hadid ayat 22. Selanjutnya buka surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 22. Surah Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Allah. Begini ya, jadi semesta alam dan yang lain yang datang di sini, ketentuan semuanya bergantung kepada Allah. Allah Samad. Kita semua tergantung kepada Allah. Ya, nanti aku akan tambahkan dengan firman surat Asy-Syam. Tapi ini perhatikan dulu di sini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum inda fi kitabim min qabli an nabra'aha. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, keingkaran, ya, ketakwaan sudah Allah tentukan. Nah, ini yang penting ya. Allah tentukan. Terus kita mana yang kita ambil, mana yang kita pilih daripada itu gitu. Ya, kalau saya bilang bukan khusus Lailatul Qadar, semuanya. Kalau kita memilih dulu istiqomah terhadap Al-Quran, ya, maka kita akan dapat Lailatul Qadar. Itu ketentuan buat kita, nah, alam semesta. Nantikan itu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ya, sungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Allah mudah membolak-balikkan tubuhnya Ashabul Kahfi itu di dalam goa itu. Ya, matahari terbit kelihatan, terus terbenam gelap. Ini masalah gelap dan terang seperti Pak Fakir sampaikan tadi. Berarti kamu ini nyimak. Ini dari hati yang dalam kamu ini. Kenapa? Firman yang kau tanyakan tadi Kahfi 17 itu ada keterkaitan dengan yang Al Fakir sampaikan di Mau'idul Hasanah tadi. Ya. Jadi apakah sama antara gelap dan terang? Ya enggak sama. Ya, di sini sampaikan tadi apakah sama antara gelap dan terang? Ya enggak sama. Ya. Ya, ini di surat Fatir. Ya. Ayat 20 itu. Walad dhulumatu walad nur. Tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Waktu gelap tidak kelihatan mereka. Waktu terang kelihatan mereka. Gitu ya, nampak. Dan Allah kehendaki mereka tidur. Kalau kita melihat mereka kan takut kita. Dibuat Allah timbul rasa takut di hati kita. Ya, ini perlu dipahami. Jadi inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang buka surat Asy-Syam. Ya. Asy-Syam. Di sini Allah berfirman di surat Asy-Syam ayat 8, 9, 10. Ya. Perhatikan alam semesta dan yang ada di sini. Perhatikan. Minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu. Maka dia pengilham kepada jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh-sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Faqad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi nggak sama antara terang dan gelap. Saat terang kita jalan, saat gelap kita terdiam. Tapi Allah berkehendak untuk mau terang mau gelap, ya, mau dibangkitkan dia yang tidur atau dibiarkan dia tidur seperti orang mati, terserah Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa Al Fakir kok jawab seperti itu? Iya, karena tadi di Hafiz juga sampaikan di ayat terakhirnya itu, di firman terakhirnya itu, kalau Allah berikan petunjuk pasti dia akan lurus jalannya. Kalau Allah sesatkan pasti dia akan tersesat. Itu ya, alam semesta. Lagi ya. Alam semesta surat Al-Ankabut ayat 5. Oh ya, bacaan kabut ayat 5. Bagus. Bertanya terus sampai kamu faham. Ya. Ankabut ayat 5. Selanjutnya buka surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 5. Surah Al-Ankabut ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Artinya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah. Ya, alam semesta, perhatikan sini firman-Nya. Alhamdulillah, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la ayat wa huwa as-sami'ul 'alim. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Siapa yang mengharapkan pertemuan kepada Allah, maka dia harus apa gitu loh. Jadi ayat ini nyambung ke bawah, nah. Ayat ini nyambung ke bawah. Kalau bertanya ayat ini seperti apa? Jawabannya di bawahnya itu. Man jahada fa inna ma yujahidu nafsi. Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan. Nah, itu ya. Sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri. Ya. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Karena manfaat kembali pada dirinya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan satu apapun dari alam semesta. Terus ke bawah. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna anhum sayi'atihim walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Orang yang beriman dan beramal soleh pasti akan kami hapus dosa-dosanya, dan mereka pasti akan kami berikan balasan yang terbaik dari apa yang selama ini mereka kerjakan. Jadi ayat 5 ini harapan Allah. Allah tidak perlu kita, tapi Allah berharap kalau kita mau selamat, lakukan ini. Ini harapan. Maka di ayat 8-nya disampaikan gini. Nah, wa wassaynal insanu biwalidayhi husna. Nah, ini endingnya. Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Diperintahkan lagi. Kebaikan apa saja sih amal soleh itu? Berbaik-baik pada orang tua, ya. Nah itu. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu, tentang itu janganlah engkau patuhi keduanya. Ilayya marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Ini dibuat satu contoh sama Allah. Contohnya di amal soleh apa? Berperilaku baik kepada orang tua walaupun orang tua kita kafir, gitu. Ini contoh yang paling bagus ini untuk kita itu, sehingga kita paham. Ya, walaupun kafir orang tua kita wajib untuk menghormatinya. Tapi kita harus menolak dengan cara yang ma'ruf. Kalau kita diajak untuk mensekutukan Allah, ini contoh paling bagus dari pertanyaanmu tadi, Ankabut ayat 5 tadi. Maksud Allah itu bagaimana? Saya tidak menafsirkan, artinya sudah di bawahnya. Ke ayat lain juga banyak, tapi ngapain jauh-jauh di bawahnya nggak langsung bercerita tentang maksud tujuan daripada Ankabut ayat 5 tadi. Kalau mau bertemu dengan Allah, harapan Allah apa? Ayo beramal soleh. Apa amal solehnya? Yang paling bagus, ya beramal soleh kepada orang ya yang ingkar kepada Allah. Tapi kita coba contohnya ini, orang tua kita ingkar kepada Allah, ya kita tetap berbuat baik. Kalau bisa kita mendakwai dia, kalau nggak bisa, ya jangan ikutin kemauan dia untuk mensekutukan Allah SWT. Itu dalam semesta. Ada yang lain? Zainuri tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tadi disampaikan oleh guru bahwa orang yang dekat kepada Allah itu adalah orang yang melakukan rukuk dan sujud. Tentunya di sini itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Di sini mohon juga ada kaitannya mungkin dari surat Al-Fatih 29. Fatir 29 ya. Al-Fat. Ya, Al-Fat 29. Al-Fat 29. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini Allah firman dalam Al-Jim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Asyiddah. Ya, intinya nanti ini ya. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan
sujadai yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra aliyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Jadi di sini Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda, pelaku keras. Begini ya, ini kita pahami, bersikap keras kepada orang kafir itu bukan berarti angkat senjata perang kita bunuh. Bersikap keras itu tegas, menyampaikan hak ini berani. Itu dulu, itu intinya. Baru nanti di bawahnya baru ruk'an sujadan, baru ada tanda-tanda jika orang itu mau menyampaikan yang hak gitu. Seperti apa? Tertulis dalam Injil Taurat sebelum Quran tanda-tanda orang tersebut. Jika apa? Jika dia asyidda ala kufar, menyampaikan yang hak, berani, tidak takut, tidak malu gitu. Benar-benar salah. Itu maksudnya. Bukan berpedang ternyata kita bukan salah, bukan zaman masa itu. Kita bukan dalam pertempuran seperti itu. Kita dalam masa apa? Masa memberikan contoh dan menjadi contoh dengan tegas, dengan berani gitu. Ya, kalau hak-hak, kalau benar-benar bukan mempermainkan perintah Allah atau firman Allah, tapi sungguh-sungguh tidak mendustakan ayat Allah, tapi menyampaikan yang benar, ya, dan memberikan contoh untuk menjauhi daripada perilaku kejahatan. Kalau ada yang melakukan kesesatan, kejahatan, ya, mau membuat satu kerusakan, dia dihalangi, ya, dengan tenaga, kekuatan, dengan kata-kata, dengan apa, berusaha menghalangi. Pasti tentunya dengan cara yang ma'ruf. Asyidda al kufar ini dengan cara yang ma'ruf, walaupun keras ini tegas maksudnya, dengan cara yang baik gitu menyampaikannya itu. Sehingga apa? Muncul identitas gitu. Paham ya? Identitas dia itu beriman, kelihatan dari tandanya, tanda sujudnya, apa yang ireng di batuknya itu. Bukan yang ireng di batuk, itu tanda sujud, bukan itu. Artinya itu tanda sujud, tapi bukan itu. Cahaya yang terpancar di hati hamba itu kelihatan. Seperti apa? Seperti yang dipresentasikan di dalam Taurat dan Injil. Injil Taurat menjelaskan yang sama, yaitu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sama Taurat Injil menjelaskan seperti itu. Tidak akan bisa begitu tanpa dakwah, tanpa menyampaikan yang hak, tanpa menjelaskan yang benar. Ya, tanda sujud bagus, ada tandanya berarti ahli sujud, masya Allah. Tapi hatinya, ada nggak pancaran cahaya hatinya di kepalanya, di pandangan matanya, sorotan matanya itu penuh rahmat Allah? Enggak. Ada keteduhannya? Enggak. Orang beriman tuh jangankan ngomong, melihat saja orang udah segan, dilihat saja. Orang beriman tuh hatinya yang tajam, hatinya yang bercahaya, hatinya yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana itu tanda-tandanya? Siapa yang berikan tanda itu? Loh, Injil dan Taurat sebelum Al-Quran. Di Quran juga ada, Injil Taurat ada. Memang itu satu linear antara Injil Taurat dan Quran. Paham ya? Nah, itu sampai sini kan? Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ada tanda-tanda sujud, tanda-tanda ketaatan kepada Allah dulu. Sujudnya pasti tanda-tanda taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na, taat itu sujud itu taat kepada Allah. Dan itu permisalan itu pernah dijelaskan Allah pada Injil dan Taurat. Ya, paham ya? Nah, seperti itu. Ya. Tapi harus asyidda al kufar dulu, asyidda. Kalau enggak, ya enggak ada dalam Injil dan Taurat. Berarti orang itu pengecut. Gitu. Dan dakwah seperti ini, nyampaikan kafir, beriman. Ini tanda orang beriman itu menyampaikan seperti ini. Salah kamu salah. Bangun tidur, bangun, jangan tidur. Itu nggak peduli kamu mau marah, kamu apa, mau nggak terima ya bukan urusan saya. Saya menyampaikan ini, kau bangun, jangan tidur. Sebelahnya itu jangan kau diam aja, tegur, gitu. Nanti ini. Nah, tapi kan tidak pada kenyataannya. Enggak. Yang tetap tidur sebelahnya tidak mau negor dia. Kenapa? Percuma. Malah sebelahnya ikut tidur juga gitu.
Nah, itu kenyataan ya, bukan malah menegur. Nah, hal seperti inilah yang tidak asyidda ala kufar. Loh, kok sama orang kafir? Enggak. Kita tentirnya, riadonya di tempat kita dulu, di majelis kita dulu. Kita jangan keluar-keluar di luar. Diri kita ini loh, sudah berbenah belum? Saya, kalian ini. Negara ini akan Masya Allah kalau kita ini benar. Kita ini loh, kalau benar negara Masya Allah. Ya, doa sekian banyak ini ya Allah fauqa aydihim, doanya orang-orang yang beriman pada Allah itu diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan pikir tidak diterima oleh Allah. Ya Allah, oke, tangan Allah di antara orang-orang banyak. Nama orang banyak itu orang beriman, orang yang dalam kesulitan, ya, orang yang dalam apa? Dalam tekanan, gitu. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, kalau yang diem aja, tidur tetap tidur, yang suruh jelaskan tidak mau jelas, yang suruh bangunkan tidak bangunkan. Itu contoh bahwa bagaimana mau asyidda ala kufar, mana bisa mau menyampaikan yang hak itu dengan berani, dengan tegas. Orang menyampaikan tegas saudaranya tidak berani, apalagi mau orang kafir, saudaranya sendiri aja tidak berani dia. Ya itulah. Ya, ini perlu dipahami. Dan itu saya ngomong berkali-kali, cuman kan tidak diikuti toh. Ini berkali-kali ngomong, udah sekian tahun ngomong, tapi kan tidak dengerin. Dari ini saja kisah yang kita hadapi ini, ya, perhatikan ya, ini yang kita jalani ini. Kenapa kita kok terlambat? Kenapa kita kok lambat dalam apa? Kedekatan kepada Allah? Kenapa kok lambat, pelan? Kenapa? Satu, kita anti untuk dinasihati orang. Ini merasa guru misalnya nggak mau dinasihati, itu juga masalah itu. Ya, kalau saya salah, saya kasih tahu, saya insya Allah menerima. Dan untuk kita manusia pasti punya kesalahan. Kalau saya tidak menerima apa yang disampaikan, ya, saya nggak bisa asyidda ala kufar. Saya nggak bisa tegas saya, karena saya merasa menang sendiri. Ya. Atau diberitahu tentang yang hak, nggak mau, ya, karena merasa benar. Nah, itu juga sama itu, ya. Atau tidak legowo kalau salah. Nah, itu juga masalah. Ya. Ini boleh dipahami. Ya. Hal-hal yang ini terjadi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai apa? Sebagai ujian bagi orang beriman kepada Allah. Ini ujian orang beriman kepada Allah loh ini. Ingat ya, diingatkan tidak mau tuh ujian bagi orang beriman loh. Ya, selama kita salah, siapapun dia, mau mursyidkah dia, mau ini, cuman cara mengingatkan kan beda toh. Gak koniki kan enggak toh. Ya, nggak berani. Kalau salah ya salah, tapi dengan cara yang makruf, izin apa atau gimana, ini apa enggak salah ini, ya, saya terima. Sering saya keyasan tuh tanya gitu, ya, saya terima, iya saya cari salah, saya langsung, bahkan saya di video saya kalau salah tanya ya kalian, saya perbaiki, ini salah karena ini, saya ngomong kalau saya salah baca salah ini, saya enggak mau, saya mengatakan diri saya paling benar tuh, enggak seperti itu. Kalau salah dalam mengucapan baca, ya saya salah dalam baca. Harus saya menyampaikan ya. Jadi disitulah katanya itu jadi apa? Jadi tegas kita, jadi kokoh dan kukuh. Gitu. Paham ya? Ini ya. Ini intinya di asyidda ala kufar. Ya. Orang-orang beriman itu apa? Suka menyampaikan yang hak. Orang beriman itu setelah berdakwah, dia menyempurnakan dakwahnya dengan apa? Dengan rukuk dan sujud. Dengan apa? Taat, dengan istiqomah, dengan sabar, dengan qanaah, dengan tenang. Ya, itu orang yang ini dakwah dulu, tapi dakwah itu penting. Ya, dakwah itu penting. Dulu saya pernah sampaikan, Abu Umar bin Hafid sampaikan tuh, santrinya pernah minta ilmu. Dan kata Abu Umar, ilmu yang paling tinggi itu dakwah. Kalau ada ilmu yang lain, kasih. Yang paling tinggi itu dakwah, ngajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah itu paling tinggi. Ilmu paling tinggi itu tanya. Beliau bilang gitu. Dia bilang saya nggak punya ilmu, saya masih belum suci aja, belum benar-benar menjaga perintah Allah. Kata Umar, dakwahlah kamu, perbaiki dirimu pelan-pelan. Dia sampai gitu. Bahkan orang yang belum benar suruh ngomong sampai saking pentingnya. Tapi saya sini mengingatkan kalian berusaha cari benar, pelan-pelan dan berdakwah pelan-pelan. Ya, karena punya dasar dakwah itu, ya, pemahaman daripada Al-Quran, kemudian kelegoan hati kita. Jika apa? Saat kita berdakwah itu ada aja kadang salah, ada aja kadang gini, harus mau diingatkan masalahnya jangan. Dakwah itu tidak mudah, salah terus tidak mau, aduh gimana ya, itu. Jadi apa? Ada hambatan. Nah, jadi apa? Tidak ada bisa tegas, bisa sempurna dalam perjuangan.
Paham ya? Oke. Ada yang lain? Ada? Ya. Mana mic-nya? Yang terakhir. Terima kasih. Kitabnya dengan tadi dakwah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Itu bahwa ada kasar. Iya. Bila kita mengingat orang, ketika kita mengingatkan sesuatu, dari sana, bukan menjadi kebaikan. Iya. Jadi orang ya, Rokib dan Layan di sini, orang kalau ada hatinya udah lapang, hatinya sudah ada apa namanya? Ada disucikan oleh Allah. Ya'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Hatinya udah disucikan oleh Allah. Mau diingatkan dengan kasar pun dia. Ini tak kasih tahu. Kalau hati udah bersih, mantul dia tidak akan sakit hati. Akan benar. Makanya kita mencari itu tadi. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Hati yang suci, tidak disucikan oleh Allah. Jadi kita nerima, belajar. Dan saya sampaikan ya sama kalian ya, sebagai pembelajaran. Ini insya Allah lillahi ta'ala karena belajar, bukan karena mau unggul dan satu, enggak ya. Karena saya sebagai gurumu, saya sampaikan bahwa inilah yang saya lakukan. Contoh, ada seorang yang pernah ngaji di sini, terus dia keluar dan dia menyebabkan sesuatu yang tidak baik, ya, fitnah segala macam. Ya, kan kamu tahu ya. Apa yang saya lakukan? Saya datang mencarinya. Saya mencari mereka. Saya duduk bersama mereka, saya rangkul, saya bilang kalau saya salah saya minta. Ada kalau dipakai otak-atik pikiran kita, salahnya di mana? Orang kita diam, dia yang rame. Tapi bukan itu. Orang kalau mau hatinya berkokoh, kukuh, kuat, dia harus menerima, dia harus sabar, ya, dia harus sabar dan ikhlas apapun, karena dia dakwah. Orang dakwah itu harus ikhlas, kena tembak, kena ini, harus ikhlas dia. Nggak ada masalah buat dia, karena dia menyampaikan yang hak dan punya nilai dari Allah. Allah akan ganti dengan keberkahannya besar bagaimana menyampaikan itu. Makanya bilang bil ma'udhatil hasanah, dengan suatu yang baik, dengan suatu perkataan yang baik, dengan sesuatu penyampaian yang benar, yang baik, gitu ya. Benar itu. Nah, coba seandainya orang itu yang ngomong nggak punya ilmu, orang yang mengingatkan nggak punya ilmu, kita malu. Ya, karena kita belajar untuk itu. Saya sampaikan, saya datang. Ya. Terus saya datang malah yang bingung mereka sendiri. Saya nggak ada apa-apa, nggak ada beban sama sekali. Buat saya apa? Kalau dia tidak mau mendekat kepada saya, karena mungkin apa? Saya yang ke sana. Untuk apa? Supaya apa? Supaya clear, supaya nggak ada tuntutan lagi di akhirat di hadapan Allah Taala. Saya kasihan kepada mereka, saya sayang kepada mereka karena ini umatnya Rasulullah. Kalau bisa seperti itu, wah, masya Allah. Nah, ini contoh saya sampaikan itu contoh buat kalian supaya kalian mengikuti saya. Kadang-kadang orang yang contoh ini yang paling gampang. Sebelahmu tidur, bangunkannya bukan ya, mungkin begitu, nggak ada akhlak yang kita bangunkan dia. Kemungkinan itu kan begitu, kemungkinan ini caranya itu. Tapi dia ilmunya segitu aja. Kalau kita mau menerima itu dengan lillahi ta'ala, keberkahan akan sama kita. Ilmunya segitu dok, nggak bisa kamu paksakan. Kamu harus berikan, kan disampaikan ya Muhammad, kamu hanya berikan peringatan, hidayah milik Allah. Jadi kalau mau nggak bisa dikasih tahu ya mau, ya Allah. Sudah kita kembali kepada Allah. Tapi akan terus kita beritahu. Caranya nggak kayak gitu. Untuk ngono caranya sih ngapi. Kalau kita mau ngasih tahu, pas kita bangun mungkin ya, selesai pulang kita, ya, boleh aku turu, langit menginginnya, jadi kedua kaki, murah dia, enak, ya. Karena orang yang bangunkan kita itu orang yang mungkin ilmunya nggak suka, nggak ngerti dia cara bangunkan orang, ya. Karena jantung ngeblak juga nggak tahu ya. Nah, ini contoh yang paling gampang. Ini karena di sini banyak tidur, maka contohnya tidur aja, ya. Contohnya tidur aja. Banyak maksudnya enggak, banyak sekali. 2 orang, 3 orang yang sudah banyak lebih dari 1 orang. Kalau kita tidur, lihat aja nilainya. Kita mendengarkan firman Allah seperti ini, sama kita tidur enggak mendengarkan. Terus orang bangunkan dengan cara enggak ada akhlaknya itu. Dia itu nilainya seberapa? Dosanya dia, masalahnya dia, dengan kita tidur, dosanya besar mana? Itu aja diukur. Yang bangunkan enggak ada akhlak itu masih lebih menang ya daripada yang tidur. Kasih tahu ya. Makanya harus hati-hati. Yang bangunkan tuh kalau masih menang dia, masih menang. Cara nggak bagus itu karena akhlaknya
nilainya ini masa gitu toh gitu. Tapi tidur kita saat kita menyampaikan hal yang hak, terus kamu tidur, berarti masuk ke An'am 24 tadi. Lebih serem gitu. Maksudnya itu seperti itu. Dan harus ada kelegaan hati supaya apa? Supaya menang kehidupan. Itu aja sebenarnya. Nanti kalau enggak enak, bukan akhirnya enggak masuk, enggak istiqomah lagi. Wah, itu kan emosi ya, jangan ya. Ini satu contoh. Loh, tidur 2 orang aja saya kok ribut mau 2 orang tidur aja. Loh, bukan. Kalau kamu biarkan saudaramu tidur, kamu bisa menanggung dosa-dosanya juga. Dan saya ingatkan, bangunkannya jangan nggak bangunin apa namanya kayak kusir pecut kuda, jangan ya. Kalau kuda dipecut lari, kalau ini dipecut ya teriak nanti ya. Jadi ada apa? Kebencian yang muncul memang ada seperti itu. Tapi disinilah kita legowonya kita. Kalau kita bersih hati kita, nah itu masuk kayak lautan. Mau dibuang tip rusak, bangkai sapi tetap masuk laut, hilang nggak ada arahnya. Ya, bangkainya ikan di laut dimakan halal, paham? Ngerti? Nah itu Rakib. Jadi nggak ada masalah. Jadi lapangkan hatimu. Itu Lailatul Qadar akan turun. Itu akan turun Lailatul Qadar. Yang gitu itu. Ya, kalau masalah tidur capek, itu semua orang tidur wajar aja. Saya masih wajar. Kalau saya bangunkan, kewajaran saya sebagai seorang guru membangun. Itu wajar saya. Saya wajar juga bangunkan, kamu wajar tidur. Enak kan? Enak nggak? Ya, iya kan? Kalau saya guru, saya nggak bangunkan kamu, wajar nggak? Dolim saya. Dolim ya. Saya dolim ya. Ingat ya, dolim ini bukan kata rendah, kata-kata tinggi dan bahaya loh. Ya, mau mursyid mau apa saya tidak mau tahu saya. Karena sudah membiarkan kemaksiatan di depan mata. Bahaya itu. Saya wajar bangunkan kamu dengan cara gunakan saudaramu supaya bangunkan kamu. Mak, saudaramu ini kan kadang-kadang biasanya ngusir, pakai ngusir kuda terus bangun kamu. Jadi kau dianggap kuda dipecut, padahal kamu saudaramu ya. Caranya gitu. Itu seperti itu. Ya. Legowo aja ya. Dan kamu tidur ya, kalian tidur wajar enggak? Ya wajar, puasa terus capek, terus biasanya juga oke karena ngajar ini yang lain juga itu wajar itu. Marah sama sekali saya tidak ada sedikit marah, tidak seneng enggak, malah saya biasa aja. Cuma saya sebagai guru bangunkan, wajar enggak? Inilah namanya belajar mengajar itu begitu. Kalau saya diem aja tak biarin aja, bisa menerjang kezaliman itu. Na'udzubillah min dzalik. Saya enggak bisa takut pada Allah. Buat saya enggak masalah kecil. Tidur di dalam majelis masalah besar. Kalau buat saya, kalau buat kalian masalah kecil, ya karena pemahamanmu segitu. Kalau buat saya masalah besar. Kamu enggak akan dengar apa-apa. Kau pulang enggak mengisi apapun. Enggak ada yang masuk rahmat Allah dalam hatimu. Bagaimana terus nanti di luar? Bagaimana menghadapi gangguan daripada syaitan-syaitan? Bagaimana? Ini banyak hal. Makanya saya bangun. Nah, membangunkan, cara saya membangunkan itu, bangun saudaramu itu yang nanggung saya. Saudaramu cok kasar, yang nanggung saya. Pak mendapat barokah yang banyak. Kalau saya doakan gitu aja. Saudaramu anggap aja itu karena kelalaiannya, karena kekurangan ilmunya gitu aja. Jadi legowo sama perilaku saudaramu. Dengan itu, wah, Lailatul Qadar kau di tanganmu itu. Ya, Lailatul Qadar itu bukan musuh, bukan. Kadang-kadang enggak kayak gitu. Saya katakan saya tidur ngorok, bangun subuh dapat Lailatul Qadar. Mimpi Lailatul Qadar, dapat enggak begitu? Mimpi Lailatul Qadar loh. Mimpi Lailatul itu mimpi benar loh. Saya pernah mimpi Lailatul Qadar. Bangun, dan tak ganjil. Benar-benar dapat Lailatul Qadar. Saya tahu merasakan nikmatnya itu. Terus saya bisa mengatakan nih hak saya sampaikan karena apa? Mimpi benar, mimpi baik, gitu ya. Enggak, padahal enggak sholat, enggak ngaji, saya ketiduran. Ya. Tapi niatnya bersih. Enggak jahat sama saudara. Legowo ya, sama orang tua nggak kasar, sama anak saya ngalah, sama istri ngalah, sama ini ngalah. Saya keras tapi saya banyak ngalah ya. Kalau buat saya karena apa? Kalau mau mendapatkan itu ujiannya masya Allah. Jadi kalau kita duduk begini sudah datang kayak gini, ngantuk-ngantuk dikit ya boleh lah. Bobok kencang ya itu aja Rukib membaca. Jadi apa? Memang cara itu penting, itu akhlaknya luar biasa. Ya, makanya kalau kita dalam Al-Quran tuh terus pegang hukum-hukum Allah. Akhlak itu apa? Hukumnya Allah, jangan lupa ya. Hamba kepada Tuhannya, gimana akhlak hamba kepada Allah? Akhlak hamba umat kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Akhlak kita kepada saudara kita, bagaimana? Kepada masyarakat kita, baik yang beriman atau yang kafir. Akhlak kita kepada saudara kita. Akhlak kita kepada istri, suami, anak. Itu hukum Allah. Akhlak itu hukum, akhlak itu Quran. Makanya dikatakan oleh Allah,
itu khuluqul azim. Rasulullah itu khuluqul azim. Apa itu khuluqul azim? Akhlaknya tinggi. Kenapa? Karena Quran berjalan. Quran berjalan. Akhlak hukum tok isinya. Kalau akhlakku klonwon itu bagian daripada ketitik akhlak kesopanan. Bukan itu. Kalau akhlak itu menggenggam erat hukum-hukum Allah. Ya cara bangunkan orang ya jangan cara bangunkan kayak kusir bangunkan kuda. Ya jangan. Ya hormati caranya. Apalagi lebih tua gimana caranya. Begitu loh. Ini saudara itu begitu. Bukan langsung gedek-gedek nggak bagus ya. Tetap nggak bagus. Tapi sebagaimana nggak bagusnya bangunkan kamu, lebih bagus daripada kamu tidur. Karena di sini adalah majelis ilmu. Rahmat turun semua dapat, kamu enggak. Kamu nggak tahu. Terus kita yang mengetahui itu tidak sampaikan, kamu enggak mau. Kan sedih saya. Setiap lewat ke kamu pergi ya, nyari yang bangun, dia yang masuk sana. Kamu nggak dapat, pulang kau kosong, kempes. Itu entah apa kalau kempes gitu. Terus sampai di rumah, udah males lagi, lambat lagi. Itu maksudnya. Ya, ini contoh tidur. Kalau contoh yang lain-lain lebih banyak lagi. Yang mengingatkan untuk mau nih kurang ajar, naudzubillah kata-kata kotor, itu nggak boleh. Ya, itu lebih diantisipasi. Ya, perlu memang. Ya, jadi kalau dikatakan itu benar. Ya, jadi mau bahasana dengan perilaku tata cara penyampaian yang baik, bukan seperti orang yang bermasalah gitu ya. Ya, paham gitu ya. Mungkin itu ya, Allah merahmati kita, mencabut kebencian, kedengkian dan hati kita bersama. Ya, kebersamaan kita ini penting. Kalau kita bersama, insya Allah Lailatul Qadar akan bersama kita. Perhatikan orang baik. Kalau kita tercerai-berai, setan maunya itu. Maunya kita emosi, maunya berantem kita sama istri, sama suami, sama anak, sama saudara. Supaya apa? Lailatul Qadarnya lah. Ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil